super panel discussion. Wah, supernya apa nih ya topiknya? Policies and Incentives for Thriving Digital Economy. Dan sesi ini akan dipandu oleh Executive Director Tenggara Strategics, Bapak Riyadi Suparno. Izinkan saya untuk membacakan profil beliau secara singkat. Bapak Riyadi Suparno adalah Direktur Eksekutif Tenggara Strategics, sebuah lembaga intelijen bisnis yang didirikan oleh Center for Strategics and International Studies atau CSIS, The Jakarta Post, dan Universitas Prasetya Mulia. Ia merupakan Direktur The Jakarta Post, Direktur Eksekutif Post dari tahun 2011 hingga 2016. Sebelum pindah ke tingkat korporat, Bapak Riyadi telah menjadi jurnalis di surat kabar tersebut selama bertahun-tahun. Duduk di berbagai posisi sebelum ditunjuk sebagai redaktur pelaksana pada tahun 2002 dan kemudian menjadi editor senior pada tahun 2010. So without further ado, mari kita sambut Bapak Riyadi Suparno. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sesi diskusi pertama. Terima kasih atas perkenalannya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sapa satu-satu, tapi ini tidak menyebut nama. Tentu yang kami hormati dari OJK, ada tadi disebutkan ada Pak Muhammad Ihsanuddin, ada Pak Hasan Fauzi, dan tentu dari kementerian dan lembaga yang kebetulan nanti juga akan menjadi panelis di sini. Kemudian dari para ketua asosiasi ada Pak Pandu Sahrir. Pak Pandu ini kebetulan pernah bersama saya di Jakarta Post, tapi beberapa tahun yang lalu, atau bahkan lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Tentu Pak Ronald Yusofi saya, terima kasih. Jadi kita akan memulai sesi ini, yaitu sesi super panel discussion. Kenapa ini disebut super ya? Tentu ini super karena dua hal. Yang pertama ini sesi pertama, yang kedua adalah ini ada 3 wanita yang akan menjadi panelis di sini. Jadi ini super session. Mungkin saya panggil aja pembicara pertama, Ibu Mira Taiba. Silakan Ibu, menemani saya di sini Ibu. Ibu Mira ini adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Silakan Ibu. Yang kedua saya panggil Ibu Rizky Handayani. Silakan Ibu. Ibu Rizky ini adalah Deputi Bidang Industri dan Investasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Agak tinggi ya Bu ya. Baik. Yang ketiga saya panggil, ini satu-satunya laki-laki di panelis ini, Bapak Is Karim. Silakan Pak Is. Pak Is Karim adalah Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Nah, Pak Is ini ngurusin mulai dari cabai sampai e-commerce. Luar biasa Pak Is. Kemudian yang panelis keempat, Ibu Fatmah Alatas. Bu Fatmah, oh di sana. Beliau adalah tenaga ahli Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Kantor Kementerian Koordinator Ekonomi Republik Indonesia. Baik, saya ada dikasih waktu sampai, oh ini sudah telat sebetulnya ya, 45 menit ya. Jadi kalau sekarang 10.15 berarti kita akan berakhir di jam 11. Baik, mungkin saya ikut duduk bersama bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin saya mulai dari Ibu Mira ya Bu ya. Jadi kemarin kita baca berita baru saja diluncurkan satelit Satria 1 ya, yang akan mengcover kira-kira 50.000 titik, terutama di daerah terluar, daerah yang 3T ya, terluar, terdepan, dan tertinggal. Baik. Nah ini pertanyaannya adalah kira-kira
apa gitu ya yang akan dilakukan oleh kementerian untuk lebih meningkatkan akses internet yang lebih merata di seluruh Indonesia, karena 50.000 titik itu mungkin hanya sebagian kecil ya dari 3T. Mungkin itu, terus kemudian langsung nanti berikutnya adalah disebutkan di situ adalah tentang gap, tadi Pak Pandu Sahri menyampaikan gap antara financial inclusion yang sekitar 85%, tetapi ada financial literasinya baru 50%. Jadi ada gap 35%. Sehingga kita sering mendengar ada kasus-kasus fraud ya di internet karena ada literasinya agak rendah walaupun 50%. Jadi lebih jauh di bawah dari financial inclusion. Mungkin untuk mengatasi itu dari Kementerian Kominfo seperti apa? 2 pertanyaan Ibu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, sebelum langsung ke Satria saya mau cerita dulu Pak. Jadi ini supaya menceritakan, mendudukkan apa fungsinya infrastruktur. Kita tidak lagi menyampaikan infrastruktur titik, tapi harus infrastruktur yang bermakna, meaningful connectivity. Jadi kita punya 3 prinsip dalam melakukan transformasi digital. Yang pertama, inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Pada saat kita sebut inklusif, yang pertama terpikir itu adalah terkait dengan spasial. Tadi daerah non 3T, daerah 3T, kota, desa. Tapi sebetulnya layanan digital, akses internet, dalam arti inklusivitas ini juga harus memastikan seluruh kelompok masyarakat itu terlayani. Misalnya anak-anak sekarang juga menggunakan layanan digital, tetapi ruang digital itu belum sepenuhnya ramah anak kalau dilihat dari kontennya. Makanya kemarin Rabu kemarin, jadi 2 hari yang lalu kita sudah bersepakat dengan Komisi 1 DPR RI untuk melakukan pembicaraan lanjutan mengenai revisi kedua Undang-Undang ITE, di mana salah satu muatan barunya itu adalah proteksi anak di ruang digital. Ini merupakan realisasi dari prinsip inklusif. Yang ketiga, prinsip inklusif ini tadi kalau kita lihat dari pengguna, juga harus kita lihat dari penyelenggaranya. Bahwa Indonesia itu bukan negara yang tertutup. Kita welcome kepada penyelenggara tingkat global. Pak Dirjen kemarin rame itu perdagangan di e-commerce-nya ada 1 nama. Nah, jadi kita bagaimana supaya yang lokal dengan yang global ini koeksis. Ini juga inklusif. Misalnya nih yang sedang ramai kalau di infrastruktur itu satelit Starlink. Bagaimana kita mendudukkan Starlink ini di dalam konstelasi satelit nasional, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini adalah prinsip-prinsip. Dan pada saat infrastruktur itu sudah tergelar, layanan sudah terdeliver, dia harus produktif, harus bisa ditranslasi ke nilai ekonomi. Makanya kita menyebutkan prinsip yang kedua adalah harus memberdayakan. Dan alat memberdayakan itu salah satunya adalah SDM-nya. Karena SDM-nya yang kemudian dia bisa melakukan aktivitas menggunakan semua infrastruktur itu sehingga ada nilai ekonominya. Dan prinsip yang ketiga berkelanjutan yang terkait dengan SDG. Nah, Sustainable Development Goals. Nah, kembali ke infrastruktur yang tadi Pak Riyadi sampaikan, kita bekerja sama dengan penyelenggara. Dalam arti yang pertama, supaya ini bukan saja Satria Pak, kita mix. Satelit kita luncurkan, fiber optik, kabel serat optik kita gelar, microwave kita pasang, teknologi pun netral, tidak harus teknologi tertentu, teknologi netral. Nah, jadi kita bekerja sama dengan penyelenggara operator ini, misalnya salah satunya kita membagi wilayah, mana yang di cover oleh operator, mana yang harus oleh pemerintah. Prinsipnya non 3T dengan 3T. Tapi sebetulnya ada wilayah in between. Dia tidak 3T tetapi dia blank spot. Nah, bagaimana kita melakukan penyediaan akses internet ini di daerah yang seperti ini? Kemudian kita juga melakukan joint planning.
sehingga tidak ada satu daerah itu yang duplikasi. Ada towernya operator, juga ada towernya pemerintah gitu misalnya. Nah, jadi ini semua yang kita lakukan. Dan yang terbaru kita juga ada 2 hal Pak Riyadi yang sedang kita lakukan. Yang pertama adalah nih teman-teman Opsel beberapa waktu lalu datang nih ke Pak Menteri menyampaikan kondisi mereka yang mengatakan regulatory cost-nya terlalu tinggi. Bayar ini, PNBP ini dan sebagainya, sehingga dia tidak ada ruang untuk berkembang, plus pemain globalnya semakin menekan. Karena katakan sajalah over the top itu tidak membangun infrastruktur, tapi dia memakan bandwidth yang besar, misalnya seperti itu. Nah, kita jadi sedang melihat kondisi tersebut, sedang mengkaji dan memikirkan insentifnya apa. Karena pemain ini juga harus sustain, karena mereka yang melakukan roll out infrastruktur. Dan upaya kita yang kedua yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah kita menyusun master plan infrastruktur digital. Supaya bisa kelihatan misalnya gini, 2045 Indonesia emas, aspirasinya Indonesia menjadi negara terbesar ketiga atau kelima. Kita tahu caranya adalah transformasi ekonomi di mana teknologi digital adalah drivernya. Kemudian speednya itu sebetulnya berapa sih yang diperlukan? 5 tahun yang akan datang kita berpikir 100, kalau sekarang kan masih 20-an Pak, rata-rata nasional, kalau di perkotaan itu sudah 30-an. Oke, 5 tahun ke depan kita mau bicara rata-rata nasional misalnya 100 Mbps. Lalu apa langkah yang harus dilakukan? Nah, ini yang sudah kita sedang kita petakan juga. Misalnya spektrum frekuensi berapa yang harus dirilis. Kemudian bagaimana dengan pengaturan tadi wilayah pembangunan. Kemudian dengan insentif apa dan sebagainya, ini yang sedang kita kerjakan. Kalau infrastruktur ini pekerjaan tanpa henti Pak, karena pertama kita harus memastikan coveragenya, yang kedua kualitasnya, misalnya speed, yang ketiga affordability-nya, ada, tersedia, tetapi tidak terjangkau oleh masyarakat, juga tidak ada nilainya. Jadi 3 hal ini. Terkait dengan literasi di keuangan digital, Kominfo dalam hal ini kita bukan yang utama Pak, jadi kita hanya mendukung. Tetapi kita juga memperkenalkan literasi digital ke publik. Misalnya salah satu modulnya itu adalah keamanan. Yang paling jelas adalah pelindungan data pribadi. Kita semua ini adalah pemilik data pribadi kita masing-masing. Jadi kita harus paham dalam konteks apa kita boleh share, dalam konteks apa tidak boleh. Itu dari sisi penggunanya, dari sisi penyedianya pun ada pengaturan terkait dengan penyelenggara sistem elektroniknya. Bila mereka gagal melakukan pelindungan data pribadi, maka ada step-stepnya, mulai dari sanksi sampai dengan pemutusan akses. Jadi mungkin itu Pak Riyadi yang kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih nih Bu Mira. Jadi cukup menarik. Jadi tentang coverage, kualitas, affordability ya, dan juga soal literasi tadi penekanannya ada di keamanan, terutama sudah ada undang-undang PDP. Baik, saya akan ke Ibu Rizky ya, yang dari Kementerian Tourism dan Ekonomi Kreatif. Tapi ini penekanannya di ekonomi kreatif ya Bu ya. Nah, karena kita event ini adalah event fintech, mungkin saya pertanyaannya gini Bu Rizky. Jadi bagaimana kira-kira fintech ini bisa berkontribusi ke ekonomi kreatif gitu ya, terutama misalkan dari sisi pembiayaan, dari sisi payment misalkan. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang hadir pada acara ini yang saya melihat ke depannya kolaborasi dengan fintech ini menjadi sangat penting di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa fintech ini kan di dalam hal ada 2 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami ini pengguna, jadi customernya Kemenparekraf yaitu usaha pariwisata dan ekonomi kreatif adalah pengguna manfaat dari fintech. Jadi kalau Kominfo membuat jaringan, nanti perdagangan membuat peraturan, kami adalah konsumennya begitu ya. Nah tadi ada 2 yaitu sebagai alat pembayaran, fungsi pembayaran dan kemudian untuk pembiayaan. Nah kalau pembayaran kita tahu sekarang dengan adanya platform-platform digital untuk pariwisata
sebelumnya kan belum masuk nih di pembiaya untuk bayarnya. Jadi masih pakai kalau kita bicara kartu kredit, kemudian ke ATM. Namun sekarang dengan adanya fintech tentunya memudahkan pembayaran gitu ya, baik di destinasi wisata maupun ketika mereka membeli. Termasuk saat ini kalau kita bicara adalah event. Sekarang dengan adanya fintech ini sangat untuk memudahkan ketika orang membeli tiket konser-konser, walaupun kemarin ada isu juga, tapi itu kan sesuatu hal bukan karena fintechnya kan begitu. Nah, kedua di pembiayaan Pak. Jadi kita tahu di sektor ekonomi kreatif, subsektor ekonomi kreatif ini banyak sekali pelaku-pelaku UMKM. Nah, pembiayaan perbankan itu menjadi isu masih begitu untuk membiayai sektor-sektor di ekonomi kreatif, khususnya yang di mikro kecil ya begitu ya. Nah, kami melihat ada potensi sangat besar ketika kemudian mulai di tahun 2022 dan kemudian dilanjutkan 2023 ini menjadi lebih banyak. Ternyata dengan bekerja sama dengan SCF itu bisa memecahkan permasalahan-permasalahan pembiayaan untuk usaha ekonomi kreatif ini Pak. Terima kasih dengan OJK yang selalu mendampingi kami kalau setiap kegiatan-kegiatan kami. Jadi kami termasuk kemarin juga kami di Bandung dengan OJK juga. Jadi di tahun lalu kami sudah mulai untuk pembiayaan perfilman Pak. Jadi kami punya program membiayai film, ada 4 film yang melalui security crowdfunding. Nah, ini animo cukup besar sekali dari masyarakat. Nah, ini juga saya pikir ke depan akan kami kembangkan untuk bekerja sama dengan asosiasi fintech ini bagaimana mendukung. Dan kemudian ada juga pembiayaan yang untuk kria, fashion, kuliner, baik yang fintech syariah maupun yang non syariah. Jadi ini saya pikir salah satu terobosan yang kalau Mas Menteri itu selalu meminta kami untuk melakukan inovasi dan beradaptasi dengan teknologi. Jadi kami mencari peluang-peluang untuk mendukung berkembangnya industri ekonomi kreatif dan pariwisata. Jadi kami sebagai customer gitu ya, pengguna fintech ini di industrinya sangat melihat bahwa potensi besar dari teknologi finansial ini untuk mendukung sektor tersebut. Nah, ada lagi yang sedang ini juga adalah Indostar. Program kami Indostar itu pembukaan restoran di luar negeri Pak. Nah, jadi ini karena kan pembiayaan perbankan kita belum bisa gitu untuk restoran. Fintech ini kemarin kita buka baik dari crowdfunding maupun dari modal Ventura, tapi melalui bekerjasama kami dengan salah satu fintech. Jadi saya harapkan tapi mungkin nanti yang perlu kita lihat adalah tingkat keberhasilan. Kami lagi memonitoring tingkat keberhasilan dari crowdfunding untuk sektor aircraft ini seperti apa Pak. Karena kita juga ingin sektor aircraftnya berkembang, tapi juga kita ingin si SCF-nya juga bisa berkembang. Jadi ini akan terus kami lakukan evaluasi dan kemudian ingin memperluas kerjasama dengan SCF ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizky. Jadi ini lebih bagaimana pengguna ya memanfaatkan layanan fintech. Nah, berikutnya saya ke Pak Is nih sebagai yang bertanggung jawab yang mengatur perdagangan dalam negeri termasuk e-commerce nih. Nah, baru-baru ini kan Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendak 31 ya tahun 2023 yang menggantikan Permendak 50. Nah, mungkin nanti Pak Is saya minta update kami ini ya, karena kan kita baru saja dihebohkan ya penutupan salah satu social commerce gitu ya. Nah, ini Permendak 31 ini bagaimana perannya? Dan mungkin langsung nih Pak, berikutnya adalah bagaimana fintech ya bisa mendukung perdagangan dalam negeri ini. Terima kasih Pak Is, silakan. Terima kasih Pak Aryadi. Jadi kalau tadi Bu Rizky sebagai pengguna, kalau saya di Kementerian Perdagangan ada 2, sebagai pengguna sekaligus juga regulator. Terima kasih Pak. Jadi betul beberapa waktu yang lalu ini masih lumayan masih hangat. Jadi Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendak nomor 31 tahun 2023 setelah setahun lebih Pak ini Permendak ini merupakan revisi dari Permendak 50 tahun 2020. Memang udah cukup alot pembahasannya meskipun peraturan menteri, karena ini melibatkan berbagai stakeholder, tidak hanya di Kementerian Perdagangan, sehingga pembahasannya
cukup memakan waktu yang cukup lama, terutama dalam proses untuk konsultasi publiknya. Tadi saya menyampaikan bahwa kenapa Permendak 50 tahun 2020 ini dilakukan revisi. Dilakukan revisi ini yang pertama adalah dalam rangka menciptakan ekosistem PMST atau perdagangan melalui sistem elektronik ini menjadi lebih sehat dengan tetap memperhatikan perkembangan teknologi informasi yang perkembangannya sangat-sangat luar biasa pesatnya. Dan yang kedua adalah yang tidak kalah penting, kenapa ini Permendak ini dilakukan revisi adalah dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM dan pelaku PMSE dalam negeri khususnya. Dan terakhir juga yang menjadi krusial kenapa ini Permendaknya dilakukan revisi adalah dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen. Lalu apa yang menjadi pokok-pokok pengaturan di dalam Permendak 31 tahun 2023 ini? Yang pertama sebenarnya ada banyak peraturannya, tapi yang paling utama sebenarnya ada 6 ketentuan pokok. 6 ketentuan pokok itu yang pertama adalah pendefinisian model bisnis penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, konsekuensinya dari pendefinisian ini kalau di Permendak 50 tahun 2020 ini tidak diatur mengenai social commerce. Nah, kemudian di Permendak 31 tahun 2023 ini social commerce didefinisikan secara lebih jelas dan lebih tegas. Nah, konsekuensi dari pendefinisian social commerce ini, maka konsekuensinya menjadi entitas pelaku usaha ini menjadi 3. Yang pertama sosial media yang tentu wilayahnya dari dari Kemeninfo, kemudian yang kedua adalah social commerce, yang ketiga adalah e-commerce. Nah, yang selama ini cukup ramai perbincangan adalah kalau boleh menyebut merek ya, misalkan TikTok. Di TikTok ini selama ini kan dia juga yang sebenarnya tadinya adalah awal mulanya sebagai sosial media, TikToknya kemudian berkembangnya menjadi TikTok Shop, menjadi e-commerce. Nah, ini di dalam tadi yang saya sebutkan tadi entitasnya menjadi 3 dipisahkan ini menjadi kalau TikTok sebagai sosial media adalah wilayah pembinaan di dalam Kementerian Kominfo. Nah, sementara TikTok Shop sebagai sebagai social commerce pembinaannya di bawah Kementerian Perdagangan. Di dalam pengaturan yang baru, TikTok Shop itu tidak boleh melakukan kegiatan yang sifatnya transaksi. Jadi hanya diperbolehkan melakukan sifatnya promosi, marketing survei, dan menjembatani perlindungan konsumen apabila terjadi sengketa. Yang keempat adalah TikTok Shop ini, mohon maaf, izinnya adalah diberikan izin sebagai KP3A atau kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing yang kegiatannya sangat-sangat dibatasi, tidak melakukan transaksi. Nah, ini yang kemudian dinarasikan di publiknya adalah bahwa TikTok Shop ditutup, tapi itu tidak benar. Jadi yang betul adalah penataan kembali karena TikTok Shop ini izinnya adalah sebagai KP3A, kemudian mereka tidak diperkenan melakukan transaksi, fitur transaksinya itulah yang ditutup. Tapi secara perizinan TikTok Shop itu masih tetap ada. Nah, kemudian saat ini yang terjadi kemudian rame di media massa bahwa TikTok Shop ingin membuka kembali usahanya. Sebenarnya sah aja. Jadi kalau ingin TikTok Shop ini melakukan transaksi, maka dia harus berubah menjadi e-commerce. Kalau berubah e-commerce tentu ada persyaratan ketentuan lain, kriteria yang harus dipenuhi. Contoh ya harus mendirikan badan usaha di Indonesia. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, peraturan yang pokok-pokoknya adalah tentang penetapan harga minimum sebesar $100 per unit khusus untuk transaksi merchant yang berasal dari luar negeri. Nah, ini yang kadang-kadang di masyarakat umum terjadi salah persepsi. Padahal yang diatur $100 per unit itu adalah khusus untuk merchant yang dari luar negeri, dan itu untuk tapi dari sekian komoditi yang ada itu ada pengecualian yang boleh dijual di dalam merchant dari luar negeri boleh menjual $100 per item itu untuk komoditi tertentu yang masuk di dalam positive list. Ada
4 pengelompokan dalam positive list, yaitu yang pertama untuk buku, kemudian film, ketiga software, yang keempat adalah musik. Nah, di dalam itu di masing-masing kategori itu masih kelompokan lagi ada. Kalau untuk buku ada 9 jenis, itu digitnya HS code-nya adalah 8 digit, kemudian ada 9, kemudian untuk film itu ada 5, kemudian software itu ada 4, dan musik juga ada 4. Jadi total 8 HS code, 8 digit HS code 23. Jadi totalnya 23 jenis itu yang dimasukkan di dalam kategori positive list, dan itu boleh dijual di bawah $100 oleh merchant yang dari luar negeri. Nah, berikutnya yang 3 yang diatur tadi adalah disediakan positive list, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang keempat adalah menetapkan syarat khusus bagi pedagang atau merchant dari luar negeri dari dalam negeri menyampaikan bukti legalitas usaha. Nah, ini yang membedakan antara social commerce dengan e-commerce. Jadi kalau untuk e-commerce harus membuat entitas usaha di dalam negeri, yang artinya punya legalitas, punya NPWP, punya NIB dan sebagainya. Nah, yang kelima adalah larangan marketplace dan social commerce untuk bertindak sebagai produsen. Contohnya mudahnya adalah pengertiannya bahwa kalau ini e-commerce namanya A, dia tidak boleh memperdagangkan barang dengan merek A sama dengan merek. Jadi artinya dia tidak boleh karena sifatnya e-commerce itu adalah sebagai marketplace. Jadi hanya yang berjualan itu adalah para tenan-tenan atau para merchant-merchant yang merupakan kebanyakan memang lebih banyak dari UMKM. Dan yang keenam adalah larangan penguasaan data PMSI. Nah, ini tadi merupakan implikasi dari pengaturan pemisahan tadi menjadi entitas. Ini memang masih menyisakan PR, Pak. Masih menyisakan PR. Ini tentu dengan Kominfo, kemudian dengan BPS dan dengan BKPM sekarang sedang menggali untuk memisahkan KBLI-nya. Jadi KBLI-nya akan dipisahkan, nanti perlu rapat lebih intens dengan teman-teman KL lain untuk memisahkan KBLI yang diampu oleh BPS. Dan ini bisa menunjukkan. Kemudian yang sampai sekarang juga belum selesai adalah terkait dengan positive list. Karena di dalam ketentuan Permendag 31 tahun 2023 ini, positive list itu ditetapkan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan usulan yang telah dibahas atau disetujui di dalam rakortas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di tingkat menteri. Rakortasnya sudah menyetujui, ini tinggal tapi ada risalah yang belum keluar sehingga ini masih di meja Pak Menteri menunggu risalah untuk diterbitkan. Ini yang terkait dengan peraturan Permendag nomor 31 tahun 2023 yang ini cukup hangat. Nah, yang perlu kami sampaikan lagi adalah terkait dengan yang narasi yang di bawah tadi. Sekali lagi kami tegaskan bahwa Permendag 31 tidak serta-merta menutup, tapi ini menata kembali dan sekarang bersama Kementerian Koperasi dan UKM kami 2 minggu pasca penutupan pasca Permendag 31 itu kami juga melakukan tunjukan ke lapangan. Ternyata yang selama ini diributkan pasar Tanah Abang misalkan, ini sudah mulai ada geliat untuk mulai kegiatan. Jadi harapan kami dengan adanya Permendag 31 yang tadi tujuannya adalah pemberdayaan UMKM tadi, salah satunya adalah para pedagang ini tidak terlalu menolak kehadiran teknologi informasi, tapi harus para pedagang, para UMKM itu justru harus dapat memanfaatkan kehadiran teknologi informasi sebagai sarana untuk mengembangkan usahanya. Jadi berdagangnya, berjualannya melalui hybrid, jadi offline jalan tapi juga online jalan. Saya kira itu yang menjadi concern kami di Kementerian Perdagangan terkait dengan terbitnya Permendag nomor 31 tahun 2023. Kemudian pertanyaan kedua tadi terkait bagaimana
hubungan perdagangan dalam negeri ini dengan kehadiran fintech ini. Jadi tadi kami sampaikan bahwa di Kementerian Perdagangan, khususnya di Dijen Perdagangan Dalam Negeri ini kan ada dua sisi. Satu adalah sebagai pengguna, satunya juga sebagai sisi regulator. Dari sisi pengguna ini memang kalau dilihat dari perdagangan dalam negeri ini salah satu tugasnya adalah mendorong pertumbuhan kegiatan usaha ekonomi lokal. Dari kegiatan pertumbuhan ekonomi lokal adalah yang dimandatkan oleh Bapak Presiden kepada Menteri Perdagangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi lokal ini adalah bagaimana Kementerian Perdagangan ini menjaga adanya stabilitas khususnya barang kebutuhan pokok dan juga menjaga ketersediaan barang pokok terpenuhi di masyarakat. Yang ketiga adalah juga dalam rangka meningkatkan akses untuk pasar produk dalam negeri. Nah, ini untuk meningkatkan akses produk dalam negeri, inilah peran fintech akan sangat bermanfaat, akan sangat mendorong bagaimana teman-teman pelaku usaha, baik usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar ini memanfaatkan kehadiran teknologi, terutama juga dalam kehadiran fintech ini bisa mengembangkan usahanya melalui fintech tadi. Saya kira itu Pak secara secara garis besar aja, dan kami juga menyampaikan terima kasih kehadiran dengan kami disampaikan di undangan ini. Bagian dari kami melakukan sosialisasi lagi terkait dengan Permendag 31. Baik, saya apresiasi pada OJK untuk mengundang kami menyampaikan terkait dengan Permendag 31 tahun 2023. Terima kasih Pak Is, sangat jelas tentang Permendag 31 dan juga hubungan fintech dengan perdagangan dalam negeri. Saya kemudian ke Ibu Fatmah ya. Ini Ibu Fatmah, pertanyaannya adalah bagaimana Ibu melihat tantangan ke depan ya, dan peluang terutama untuk generasi muda, terutama ini dalam bagaimana mereka bisa lebih engage di dalam financial industry. Terutama pertanyaan berikutnya adalah bagaimana fintech bisa berkontribusi dalam hal itu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rasanya pertanyaan yang mungkin untuk anak-anak muda gitu ya. Bagaimana mahasiswa mereka mau berbisnis, membuka usaha. Banyak juga dari mahasiswa yang sudah punya usaha kecil, kemudian bagaimana mengakses keuangannya. Tapi sebelum kita bicara itu, mungkin kita bicara bahwa pemerintah Indonesia telah menerbitkan SNKI atau Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yaitu di Perpres 114 tahun 2020. Di Perpres ini merupakan agenda pembangunan global yang pastinya turut berperan dalam proses pencapaian SDGs. Untuk apa SNKI dibentuk gitu ya Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. SNKI bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian mempercepat penanggulangan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan antar individu dan juga antar daerah. Nah, intervensi ini kebijakan pasti ada kelompok sasaran. Intervensi dari kebijakan ini menyasar kelompok sosial ekonomi yang secara substansial masih belum terlayani dengan baik oleh layanan keuangan formal atau yang biasa kita sebut sebagai underserved dan financially excluded groups. Di antaranya adalah pelaku UMKM, kemudian masyarakat berpenghasilan rendah, serta ada 5 masyarakat lintas kelompok, yaitu pelajar, kemudian pekerja migran, penyandang masalah kesejahteraan sosial, masyarakat 3T, dan juga perempuan. Harapannya adalah dengan dukungan dan kerjasama dari segenap pemangku kepentingan, termasuk pastinya industri jasa keuangan dan fintech, tingkat keuangan inklusif di Indonesia mengalami peningkatan. Sejak SNKI diluncurkan pada tahun 2016 itu sebesar 67,8%,
dan menjadi 85,1 pada tahun 2022. Ini adalah masyarakat Indonesia yang telah menggunakan atau mengerti jasa atau layanan keuangan formal. Tetapi tingkat inklusi keuangan di Indonesia yang tinggi tersebut 85,1 itu tidak diikuti dengan literasi keuangan masyarakat yang saat ini baru mencapai 49,68%. Artinya banyak orang, banyak masyarakat yang telah menggunakan produk atau layanan keuangan tapi tidak diikuti dengan pemahaman yang memadai. Jadi disitulah literasinya. Jadi ada gap antara inklusi dan literasi. Gap ini menjadi tantangan dan pastinya juga sangat berisiko, terutama dalam menghadapi ancaman kasus penipuan, investasi bodong, kemudian juga kejahatan cyber, ya. Ini utamanya dalam penggunaan keuangan digital. Jadi banyak juga adanya pinjol-pinjol ilegal. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa program edukasi dan literasi keuangan termasuk literasi digital yang melibatkan multi stakeholder seperti kegiatan Bulan Fintech Nasional yang diinisiasi oleh Aftek ini, itu diharapkan akan bisa meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital masyarakat, sehingga gap yang tadi antara inklusi dan literasi itu bisa berkurang dan bisa mengurangi ancaman-ancaman tersebut. Masih ada tantangan lainnya, yaitu kesenjangan secara regional, di mana ada tingkat inklusi dan literasi keuangan antar daerah yang cukup bervariasi. Variasi dari tingkat inklusi dan literasi ini menjadi sebuah momentum dan juga sekaligus sebuah peluang besar bagi pelaku usaha sektor keuangan atau PUSK untuk bagaimana mereka bisa terus meningkatkan akses keuangan masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi tingkat kepemilikan keuangan digital atau uang elektronik di Indonesia itu sekarang ini sudah cukup tinggi, Bapak Ibu, Pak Riyadi. Jadi sudah 145,5 juta rekening. Namun banyak didominasi di Jakarta itu 73,8% dan juga di Pulau Jawa. Jadi belum merata untuk di daerah luar Pulau Jawa, terlebih untuk di daerah-daerah terluar. Nah, sementara inovasi teknologi di sektor keuangan ini terus kita dorong untuk dapat menjadi fasilitas intermediasi, utamanya bagi masyarakat di daerah yang belum terjangkau layanan keuangan konvensional, ya, perbankan. Mengingat bahwa layanan keuangan konvensional ini masih sangat bergantung pada infrastruktur fisik yang proses pengembangannya itu tidak mudah. Jadi ada biaya tinggi, kemudian juga prosesnya panjang, serta melibatkan berbagai sektor. Kemudian dari DNKI itu yang langsung diketuai oleh Presiden, di mana membawahi 27 kementerian dan lembaga, ya, anggotanya 27 kementerian dan lembaga, ini telah melakukan berbagai inisiatif, baik berupa kebijakan dan juga program kerja yang pastinya bertujuan untuk memperluas akses keuangan masyarakat, di mana termasuk di dalamnya adalah melalui pemanfaatan fintech atau inovasi teknologi sektor keuangan. Nah, program kerja tersebut sudah pasti menitik beratkan pada upaya edukasi, kemudian pemberdayaan hak properti masyarakat, kemudian juga pemberian akses permodalan, perbaikan regulasi yang menghambat pelaku UMKM, serta transformasi penguatan infrastruktur digital. Saya pikir itu, Pak Riyadi. Terima kasih Bu Fatmah. Jadi Bu Fatmah ini dari DNKI yang tadi langsung dipimpin oleh Presiden untuk keuangan inklusif, ya Bu ya. Jadi ini fintech atau aftek bisa memanfaatkan
kelembagaan ini. Nah, ini tinggal 10 menit lagi, jadi masing-masing mungkin pertanyaannya sama untuk masing-masing panelis karena sesi ini adalah tentang policies and incentive. So, pertanyaan saya terkait dengan kira-kira kebijakan apa, insentif apa yang bisa dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ini untuk mendorong ekonomi digital, terutama nih dari dua sisi ya, bagaimana terus mendorong inovasi di player atau platform dan pada saat yang sama melindungi konsumen. Mungkin saya mulai dari Ibu Mira. Silakan Ibu Mira. Kami melihat teknologi digital ini kan dua sisi Pak ya, pasti ada positif seperti teknologi lainnya positif negatif. Tadi kita dengar bagaimana fintech bisa membiayai usaha UMKM misalnya buka restoran di luar negeri. Tapi kemarin kita juga baca di salah satu surat kabar besar bahwa 2,5 juta yang memanfaatkan pinjol ternyata tidak bisa bayar, macet. Dan 57%-nya itu usia di bawah 35 tahun, jadi produktif. Jadi kesimpulannya teknologi digital ini tergantung kepada kita penggunanya, mau diarahkan ke mana. Oleh karena itu untuk supaya ini pemanfaatan teknologi digital ini bermanfaat, maka bukan saja ada layanan, bukan saja ada infrastruktur, tetapi juga harus ada edukasinya supaya bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Nah, untuk supaya kita bisa mengedukasi, ini bukan cuma urusannya pemerintah, ini urusannya kita semua. Misalnya, ini teman-teman fintech juga pernah ada kejadian misalnya data breach. Ini betul-betul tergantung kita melihatnya dua sisi, dari sisi pengguna dan sisi penyelenggaranya. Nah, terkait dengan insentif, ini sebetulnya kita bagaimana membalancing antara inovasi, tetapi juga kejelasan dan kepastian. Teknologi ini kan terus berjalan, terus berinovasi yang semakin cepat. Jadi kecepatan pemerintah merespon itu sendiri pun juga menjadi suatu isu. Nah, saya pikir pendekatan yang biasa digunakan oleh fintech tetapi belum pernah digunakan setahu saya hanya terbatas baru di sektor kesehatan, yaitu kebijakan di digital dalam regulatory sandbox tadi. Itu perlu juga kita exercise karena di satu sisi inovasi itu tidak bisa dikekang. Kalau inovasi dikekang justru manfaatnya itu kita tidak dapatkan. Tetapi di sisi lain kita tidak tahu ini teknologi ini berujung di mana. Misalnya AI sekarang ini, AI banyak manfaatnya tetapi juga ada juga sisi gelapnya. Nah, bagaimana kita membalancing ini? Saya pikir pendekatan RS tadi, regulatory sandbox yang biasa diadopsi di fintech ini bagus juga kita pikirkan untuk di pemerintah. Sekian Pak. Terima kasih Bu Mira. Mungkin saya undang Bu Rizky, silakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi memang ketika kami melakukan kegiatan untuk pembiayaan aircraft, mau fintech mau non fintech, itu kami memang melakukan kegiatan literasi keuangan Pak. Jadi ada literasi keuangan digital. Jadi bagaimana memberikan pemahaman kepada para pelaku itu, kami bekerjasama dengan OJK di sini dan juga beberapa pihak-pihak lain yang memang mempunyai kemampuan untuk mendeliver ya kepada masyarakat. Mohon maaf yang agak ini tentang bagaimana membuat keuangan, literasi keuangan. Dan kedua, insentif jadi begini, ketika kami berkolaborasi dengan satu program tertentu, pemerintah melakukan promosi aktiviti tersebut sehingga kan sebenarnya banyak masyarakat tertarik mungkin untuk berinvestasi di sektor-sektor tertentu, restoran atau apa, tapi mereka nggak tahu bagaimana. Nah, dengan melakukan kerjasama dengan fintech ini, kita bisa kemudian melihat bahwa menyebarkan, tapi juga mereka merasa aman, karena kan di situ ada pengelolanya begitu, investasi ada pengelolanya dalam jumlah yang kecil. Jadi saya pikir itu penting. Dan dalam di pembayaran Pak, kami melihat fintech ini kemudian memberikan manfaat kita jauh. Jadi dampak dari kegiatan kita itu misalkan ada pameran menggunakan fintech, misalnya pameran UMKM, kita tahu berapa pembeliannya, jadi berapa investasi pemerintah itu ternyata mengenerate berapa. Jadi saya ngelihat bahwa fintech ini menjadi sangat strategis ke depan. Tentunya edukasi terhadap kepada masyarakat terhadap ya bahaya yang kaitannya dengan pinjol yang tidak bertanggung jawab tadi ya Pak ya. Jadi tentunya kami sebagai consumer di sini Kemenparekraf ini akan terus berkolaborasi dengan kementerian terkait dan juga dengan asosiasi fintech untuk dapat mendorong terus
kebermanfaat dari fintech ini kepada sektor parekraf. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rizky. Jadi tentang literasi, tanggung jawab kita semua ya. Baik, Pak Is, silakan Pak Is. Terima kasih Pak Freddy. Jadi secara khusus insentif, kalau yang insentif khusus memang di Kementerian Perdagangan tidak, tapi dalam arti secara tidak langsung. Dari yang pertama tadi melalui salah satu dengan regulasi kebijakan tadi di Permendak 31 tadi 2023 memang akan memberikan ruang gerak bagi pelaku usaha fintech ini menjadi lebih luas, karena dengan dengan melakukan pemisahan entitas tadi, khususnya social commerce ini kan tidak boleh melakukan transaksi. Jadi ini kesempatan lebih luas kepada pelaku jasa fintech ini untuk memfasilitasi transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant yang sudah mempromosikan barangnya melalui sosial media. Nah, yang kedua, secara program. Di program Kementerian Perdagangan sangat banyak program yang tentu ini merupakan bentuk insentif bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM. Kan ini ada program pemberdayaan, kemudian pelatihan, kemudian juga salah satu yang paling menonjol itu adalah program dalam rangka digitalisasi pasar rakyat. Dan di dalamnya juga ada program untuk onboarding 1 juta UMKM. Ini juga sebagai bentuk insentif yang bisa dimanfaatkan bagi pelaku usaha jasa fintech ini, terutama untuk digitalisasi pasar rakyat ini kan ada dari beberapa aspek. Jadi ada digitalisasi dalam rangka pengelolaan, digitalisasi juga dalam rangka pengelolaan itu artinya yang tadinya pungutan retribusi ini dipungut secara manual, ini dilakukan melalui jasa keuangan. Itu sudah program, salah satu program Kementerian Perdagangan situ. Kemudian yang kedua, untuk transaksinya dengan menggunakan salah satunya QRIS. Jadi di beberapa pasar sekarang sudah dibuka pedagang-pedagang itu melakukan transaksi dengan pembelinya itu melalui QRIS. Dan yang tiga adalah aspek supply kepada pedagang. Ini kalau sekarang Pak Menteri itu istilahnya adalah program bedah 1000 warung. Bedah 1000 warung itu banyak sekali melibatkan jasa-jasa keuangan. Jasa keuangan karena bedah itu memerlukan ada tadi suplainya barang dengan menggunakan teknologi informasi, kemudian pembayaran juga menggunakan teknologi informasi, jasa keuangan, dan ini saya kira melalui program-program ini saya kira akan membuka semakin luas lagi kegiatan jasa keuangan. Saya kira itu aja singkatnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kris. Jadi ada makin banyak kesempatan untuk anggota AFTEK nih ya, karena semakin banyak dibawa ke digital ya Pak ya, termasuk payment, juga termasuk membawa onboarding 1 juta UMKM. Mungkin 1 juta terlalu sedikit nih Pak. UMKM kita ada 60 juta. Baik. 1 tahun ya. Oke, baik. Saya ke Ibu Fatma, silakan Bu. Ya, baik. Bahwa kami pasti dari pemerintah itu terus memberikan kesempatan untuk mendorong khususnya masyarakat sasaran keuangan inklusif untuk bisa terus berkembang, salah satunya melalui kewirausahaan dan pengembangan ekosistem digital yang mendukung UMKM. Dan potensi pasar digital ini pada tahun 2025 itu mencapai 1.700 triliun. Dan sampai dengan tahun 2024 itu ditargetkan sebanyak 30 juta UMKM yang akan masuk dalam ekosistem digital. Dan pemerintah saat ini juga sedang mengkampanyekan Go Digital supaya UMKM itu sebagai salah satu upaya percepatan dari pemulihan ekonomi nasional. Kemudian untuk mendorong kewirausahaan yang inklusif, pemerintah telah menyiapkan fasilitas dalam bentuk KUR. Nah, KUR ini adalah sebagai wujud komitmen dari pemerintah untuk mengembangkan ekosistem kewirausahaan dan juga UMKM melalui pembiayaan berbunga rendah. Dan sampai dengan saat ini KUR telah tersalurkan sampai dengan Oktober 2023 itu sebesar 528 triliun kepada lebih dari 42,96 juta debitur. Jadi selain itu juga kami dari Kemenko Perekonomian
melalui program Kartu Prakerja secara aktif mendukung berbagai kelompok masyarakat dengan memberikan berbagai pelatihan sebagai bagian dari peningkatan produktivitas SDM, dan juga merupakan contoh inovasi program dari government to citizen yang pertama kali dilakukan end-to-end secara digital dan melibatkan industri di sektor keuangan digital. Jadi program Kartu Prakerja ini juga menghubungkan antara peserta dengan lembaga pelatihan serta lowongan pekerjaan yang terintegrasi secara efektif, efisien, dan handal. Sebanyak 175 miliar insentif telah disalurkan kepada lebih dari 17,8 juta penerima manfaat. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Fatmah. Jadi diskusi pagi ini kita sudah cukupkan. Saya sedikit rangkum aja ini karena topiknya tentang kebijakan dan insentif. Jadi kebijakan tadi dari diskusi ini bisa saya simpulkan kira-kira bahwa kebijakan ini tetap akan dilakukan untuk memberikan ruang yang lebih terhadap inovasi ya, inovasi digital termasuk untuk anggota AFTEK. Tetapi pada saat yang sama juga untuk melindungi konsumen. Jadi bagaimana meningkatkan trust atau tingkat kepercayaan konsumen terhadap transaksi-transaksi digital. Kemudian insentif tadi sudah disampaikan begitu banyak ya, baik misalkan onboarding UMKM, kemudian disampaikan juga tentang KUR ya. Menurut saya akan semakin banyak insentif-insentif yang diberikan terutama kepada usaha kecil menengah. Demikian diskusi pagi ini kita sudahkan dan kita berikan aplaus untuk para pembicara ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.